Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novana Tri Lestari, NIM 201101010063. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi. Kata strategi berasal dari bahasa Latin yaitu strategia, yang diartikan sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Sedangkan strategi pembelajaran yaitu sebagai pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan guru secara kontekstual sesuai dengan karakteristik siswa, kondisi sekolah, lingkungan sekitar, serta tujuan khusus pembelajaran yang dirumuskan. Strategi pembelajaran itu terdiri atas semua komponen materi pelajaran dan prosedur yang akan digunakan untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanski Presbianti dengan NIM 2041010101046 akan memaparkan materi mengenai jenis strategi pembelajaran. Ada beberapa jenis strategi pembelajaran seperti strategi pembelajaran ekspositori, inquiry, berbasis masalah, kooperatif, afektif, dan kontekstual. Pertama, strategi pembelajaran ekspositori. Istilah ekspositori berasal dari konsep eksposisi. Dalam konteks pembelajaran, eksposisi merupakan strategi yang dilakukan oleh pendidik untuk menjelaskan fakta-fakta, informasi-informasi penting lain kepada peserta didik. Nah, menurut Romizowski, strategi pembelajaran ekspositori berlangsung melalui beberapa tahap sebagai berikut. Pertama, penyajian informasi yang dapat dilakukan dengan ceramah, latihan, atau demonstrasi. Kedua, tes penguasaan dan penyajian ulang bila diperlukan. Ketiga, memberikan kesempatan penerapan dalam bentuk contoh dan soal dengan jumlah dan tingkat kesulitan yang bertambah. Keempat, memberikan kesempatan penerapan informasi baru dalam situasi dan masalah sebenarnya. Kedua, strategi pembelajaran inquiry. Strategi inquiry memiliki ciri utama sebagai berikut. Pertama, strategi inquiry menekankan keaktifan peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Kedua, seluruh kegiatan yang dilakukan peserta didik diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan kegiatan ini dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Ketiga, tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Jadi, di dalam strategi ini, peserta didik tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran, tetapi dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. Ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pembelajaran yang difokuskan kepada proses penyelesaian masalah atau problema secara ilmiah. Nah, masalah tersebut bisa diambil dari buku teks atau sumber-sumber lain. Misalnya, peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar, dari peristiwa dalam keluarga, atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. 3 karakteristik penting dari strategi pembelajaran berbasis masalah menurut Sanjaya. Pertama, strategi pembelajaran berbasis masalah merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran yang artinya peserta didik tidak hanya mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran, tetapi juga berkomunikasi, mencari dan mengolah data, serta menyimpulkan. Kedua, aktivitas pembelajaran difokuskan untuk menyelesaikan masalah. Masalah tersebut harus ada dalam implementasi SPBM atau strategi pembelajaran berbasis masalah. Ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Alamsyah, NIM 2011101010062. Baik, kali ini saya akan melanjutkan materi tentang jenis strategi. Yang nomor 4 yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dalam implementasinya mengarahkan para peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil, dan kelompok-kelompok yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran akan diberikan penghargaan. Yang nomor 5 yaitu strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada pembentukan sikap yang positif pada diri peserta didik. Ya, strategi pembelajaran afektif pada umumnya menghadapkan peserta didik pada situasi yang mengandung konflik atau situasi yang problematis. Yang nomor 6 yang terakhir yaitu strategi pembelajaran kontekstual. Contextual teaching and learning adalah salah satu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong peserta didik untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Mungkin itu dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naimatul Jannah, NIM 202101011005. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertimbangan menentukan strategi. Yang pertama, pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Setiap orang yang melakukan sesuatu perlu tahu persis apa tujuan yang ingin mereka capai. Memahami tujuan pendidikan sangat penting karena tujuan ini menjadi tujuan dan arah tindakan. Tujuan pembelajaran dapat menentukan strategi yang digunakan oleh pendidik. Pertimbangannya yaitu kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berkenaan dengan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor? Yang kedua, bagaimana kompleksitas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, apakah tingkat tinggi atau rendah? Yang ketiga, apakah untuk mencapai tujuan itu memerlukan keterampilan akademis? Pertimbangan yang kedua yaitu pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Pembelajaran merupakan upaya untuk mengembangkan kepribadian seorang siswa secara menyeluruh. Pembelajaran bukan hanya mengembangkan keterampilan kognitif, tetapi pengembangan semua aspek emosional dan psikomotorik. Pertimbangannya yaitu dengan cara yang pertama, apakah materi tersebut berupa fakta, konsep, hukum, atau teori. Yang kedua, apakah untuk pembelajaran materi pembelajaran itu memerlukan syarat tertentu atau tidak. Yang ketiga, apakah tersedia buku-buku sumber untuk mempelajari materi tersebut. Dan pertimbangan yang terakhir yaitu pertimbangan dari sudut peserta didik. Adapun beberapa pertimbangan dilihat dari sudut peserta didik yaitu yang pertama, apakah strategi pembelajaran sesuai dengan tingkat kematangan peserta didik. Yang kedua, apakah strategi pembelajaran sesuai dengan tingkat kematangan peserta didik. Dan yang terakhir, apakah strategi belajar sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Najwa Wildan, NIM saya 202101010026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menentukan strategi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Menurut Afifuddin, ada 14 langkah-langkah perencanaan strategi belajar mengajar yang harus dilakukan oleh guru. Yang pertama, yaitu identifikasi tugas-tugas. Kegiatan merancang suatu program harus dimulai dari identifikasi tugas-tugas yang menjadi tuntutan suatu pekerjaan. Karena itu perlu dibuat suatu job description atau uraian tugas secara cermat dan lengkap. Yang kedua yaitu analisis tugas. Tugas-tugas yang telah ditetapkan secara dimensional dijabarkan menjadi seperangkat tugas yang rinci. Yang nomor 3, penetapan kemampuan. Langkah ini sejalan dengan langkah yang telah dilaksanakan sebelumnya. Setiap kemampuan hendaknya didasarkan pada kriteria kognitif, afektif, dan psikomotor. Tentu saja, kemampuan-kemampuan yang diharapkan itu harus relevan dengan tujuan yang ingin dicapai dan tuntutan-tuntutan kerja yang telah ditentukan. Spesifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Hal-hal tersebut di nomor 3 sebagai kriteria kognitif, afektif, dan psikomotor. Setiap kemampuan yang perlu dimiliki dirinci menjadi pengetahuan apa, sikap-sikap apa, dan keterampilan-keterampilan apa. Yang nomor 5 yaitu identifikasi kebutuhan pendidikan dan latihan. Langkah ini merupakan
analisis kebutuhan pendidikan dan latihan. Artinya, jenis-jenis pendidikan dan atau latihan-latihan yang sewajarnya disediakan dalam rangka mengembangkan kemampuan yang telah diterapkan, serta kegiatan teoritik atau praktik. Yang nomor 6 yaitu perumusan tujuan. Tujuan-tujuan program atau tujuan pendidikan ini masih bersifat umum sebagai tujuan kurikuler dan tujuan instruksional umum. Tujuan-tujuan yang dirumuskan harus koheren dengan kemampuan-kemampuan yang hendak dikembangkan. Yang nomor 7 yaitu kriteria keberhasilan program. Kriteria ini sebagai indikator keberhasilan suatu program. Keberhasilan itu ditandai oleh ketercapaiannya tujuan-tujuan atau kemampuan yang diharapkan. Tujuan-tujuan program yang dianggap tercapai jika lulusan dapat menunjukkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah ditentukan. Yang nomor 8 yaitu organisasi sumber-sumber belajar. Langkah ini menekankan pada materi pelajaran yang akan disampaikan sehubungan dengan pencapaian tujuan kemampuan yang telah ditentukan. Yang nomor 9 yaitu pemilihan strategi pengajaran. Nah, di sini titik berat analisis pada langkah ini adalah penentuan strategi dan metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan kemampuan yang diharapkan. Perlu dirancang kegiatan-kegiatan pengajaran dan dalam bentuk kegiatan tatap muka, kegiatan berstruktur dan kegiatan mandiri, serta kegiatan pengalaman lapangan yang relevan dengan bidang yang bersangkutan. Yang nomor 10 yaitu uji lapang program. Uji coba program yang telah didesain yang dimaksudkan melihat kemungkinan keterlaksanakannya melalui uji coba secara sistematik dapat dinilai hingga mana kemungkinan keberhasilan, jenis kesulitan yang pada gilirannya memberikan informasi balikan untuk perbaikan program. Yang nomor 11 yaitu pengukuran rehabilitas program. Pengukuran ini sejalan dengan pelaksanaan uji coba program di lapangan. Yang nomor 12 yaitu perbaikan dan penyesuaian. Langkah ini merupakan tindak lanjut setelah dilaksanakannya uji coba dan pengukuran. Yang nomor 13 yaitu pelaksanaan program. Pada tingkat ini perlu dirancang dan dianalisis langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam rangka pelaksanaan program. Yang nomor 14 monitoring program. Sepanjang melaksanakan program perlu diadakan monitoring secara terus-menerus dan berkala. Untuk menghimpun informasi tentang pelaksanaan program, kegiatan monitoring hendaknya didesain secara analisis. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.